Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, para peserta pelatihan membaca notasi balok. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan materi pengantar tentang notasi balok, di mana materi ini akan berkesinambungan dengan eh, materi yang terdapat dalam handout yang telah kami bagikan di grup WA yang mungkin juga sudah di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Namun materi ini hanya bersifat pengantar Bapak Ibu, jadi untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya nanti akan tetap disampaikan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung. Dan melalui materi ini diharapkan Bapak Ibu dapat belajar secara mandiri untuk memahami sedikit materi yang nantinya akan dijelaskan pada saat webinar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai harga not. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Dalam sistem penulisan notasi balok, hal pertama yang harus kita pahami adalah harga not Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengenal nada, membaca melodi, yang paling penting adalah kita membaca ritmis terlebih dahulu. Dan itu adalah materi yang harus dipahami adalah harga not. Dan materi ini sering sekali muncul dalam soal-soal pembelajaran musik di sekolah, ataupun juga soal-soal mengenai uji kompetensi guru yang biasanya juga sering kami temukan. Dan banyak sekali mungkin Bapak Ibu guru yang tidak berlatar belakang musik sering merasa kebingungan atau mungkin ya cukup asing dengan materi berikut. Baik, langsung saja dalam harga not, kalau Bapak Ibu melihat di situ ada materi tentang harga not. Ini bisa saya gambarkan seperti ini. Ini bentuknya lingkaran ya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya, sebetulnya untuk sistem penulisannya itu adalah turunan dari bawahnya. Kalau ini bentuknya bulat, yang berikutnya bentuknya bulat, tapi kita kasih tangkai. Seperti ini. Yang berikutnya lagi, mengikuti yang di atas, bulat, ada tangkainya, namun kita ini sebetulnya kalau not balok warnanya hitam ya Bapak Ibu. Tapi supaya mudah, saya menggunakan pen berwarna putih. Berikutnya, diikuti yang atas, bulat, ada tangkai, mulai dikasih bendera satu. Ditambah satu lagi, mungkin di bawahnya masih mengikuti yang di atas. Di tangkai dua. Bendera, maaf. Benderanya dua. Nah, yang bulat ini kita ibaratkan dia penuh ya. Jadi utuh, bulat, utuh. Maka ini harga notnya adalah penuh atau disimbolkan dengan angka 1. Begitu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini turunan dari 1 dibagi menjadi 2. 1 dibagi 2 menjadi setengah. Gitu. Yang di bawahnya lagi harganya, ini harga ya. Setengah dibagi 2 menjadi 1/4. Yang di bawahnya lagi harganya menjadi 1/8. Di bawahnya lagi bagi 2 lagi menjadi 1/16. Dan seterusnya sebelumnya ada 1/32, tapi itu sangat jarang digunakan ya. Jadi kita mengenal ini saja dulu, atau mungkin bahkan dalam pelatihan ini materinya hanya sampai yang 1/8 dulu saja. Baik, lalu aplikasinya seperti apa dalam ritmis atau dalam pola ritmis? Nah, Bapak Ibu mungkin sering melihat bahwa not seperti ini ditulisnya sebagai satu ketuk ya. Banyak menyebutkan not seperti ini disebutnya satu ketuk. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu harus sedikit menepis konsep ini ya. Tidak salah, tapi konsepnya tidak seperti itu. Karena not yang begini pun, not setengah ini, itu juga bisa dibilang sebagai satu
ketuk. Nah, bagaimana menentukan bahwa ini satu ketuk atau not setengah satu ketuk? Cara menentukannya adalah dengan memahami tanda birama. Tanda birama. Apa sih tanda birama itu? Kalau dalam lagu atau dalam komposisi musik, kita sering melihat adanya 2/4, 3/4, 4/4. Ya. Tapi ada juga yang 3/8 misalnya. 6/8. Atau juga ada 2/2. Nah, ini semua tanda birama. Ya, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Kalau dalam matematika, itu yang di atas disebut sebagai pembilang. Dan di bawah disebut sebagai penyebut. Kita lihat penyebutnya sekarang. Pembilangnya kita acuhkan dulu. Kita lihat yang di bawah. Ini ada 4, 4, 4, 8, 8, 2. Nah, sebetulnya penyebutnya ini sama dengan penyebut-penyebut yang ada pada harga nada ini, harga notes ini. Ya, setengah. Pembilangnya 2. Ada birama dengan penyebut 2. 4. Ada tanda birama dengan penyebut 4, 4, 4. Jadi, tanda birama ini akan memiliki korelasi dengan harga not. Jadi, untuk memahami harga not, itu kita juga harus paham tentang tanda birama. Nah, aplikasinya seperti apa? Sekarang kita coba lihat di sini. Maaf, saya akan share screen lagi. Ya. Jika tadi kita sudah mengetahui harga-harga nada ya, yang saya tuliskan lagi di sini. Maaf, harga not maksudnya. Tapi bisa juga disebut dengan harga nada kalau sudah ada nadanya. Ya, kita bisa ulangi lagi, Bapak Ibu bisa sambil mengikuti ya. Ini untuk not 1 atau penuh, kemudian ini setengah, kemudian ini 1/4, dan kemudian ini 1/8. Sekarang saya misalkan kita akan menggunakan tanda birama yang paling umum, itu 4/4. Kita kasih garis mula di sini. Ya, seperti ini. Nah, untuk tanda birama 4/4, ini maksudnya kalau kita membaca, 4/4 itu adalah dalam satu birama ada 4 not 1/4. Dalam satu birama ada 4 not 1/4. Kenapa 4 not 1/4? Kita lihat. Bahasanya 4 not adalah yang di atas. 4 not. Yang di bawah 1/4. Jadi 4 not 1/4. Kalau misalnya 3/4, maka dalam satu birama ada 3 not 1/4. Kita kembali ke sini. 4 not 1/4. Sekarang kita susun. Not 1/4. Ini tadi not 1 ya. Ini not setengah. Kemudian ini not 1/4.
dan ini not 1/8. Kalau ada 4 not 1/4, kita susun dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita tutup dengan garis birama. Nah, ini disebut dengan garis birama. Jadi, ini merupakan ruang birama atau satu birama. Kita susun lagi di sini. 1, 2, 3, 4. Jika dihitung, maka ini 1/4. Kemudian ini 1/4. Kemudian ini 1/4. Kemudian ini 1/4. Jika ditotal, 1/4 tambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, maka akan menjadi 4/4. Sesuai dengan tanda biramanya. Ini juga sama. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Total menjadi 4/4. Nah, bagaimana jika begini? Kita tambah berikutnya. Stop. Ini 1/4, 1/4, 1/4. Baru 3/4. Berarti belum memenuhi tanda birama 4/4. Kita tambahkan 1/4 lagi. Jadi 4/4. Jadi itu adalah hubungan antara harga notasi dengan tanda birama. Baru kalau sudah kita akhiri dengan garis 2. Nah, sekarang ini contoh 1. Ya. Saya akan memberikan contoh 2. Nah, dengan birama 3/4. Kita beri garis mula, kita kasih titik 2. Ya. 3/4. Maka dalam satu ruang birama ada 3 not 1/4. 1, 2, 3. Boleh ditambah 1 lagi? Tidak boleh, karena ini sudah 3/4. Kita buat birama berikutnya. 1, 2, 3. Oke, tutup lagi. 1, 2, 3. Mau ditambah lagi boleh. Ya. Ini totalnya 1/4, 1/4, 1/4. 3/4. Sama dengan ini. Ini juga 1/4, 1/4, 1/4 menjadi 3/4. Begitupun seterusnya. Nah, kalau misalnya 2/4, bagaimana? Silakan Bapak Ibu boleh coba sendiri. Kalau 2/4, berarti ada 2 not 1/4 dalam satu garis birama. Seperti itu. Baik. Berikutnya, saya akan tulis lagi di atas untuk mengingat-ingat lagi Bapak Ibu mengenai harga not. 1/2, 1/4, 1/8. Ya. Sekarang saya contohkan begini. Kita kembali ke birama 4/4 dulu. Ya. Sambil contoh di sini kita akan buat 1/4, 1/4. Kemudian saya tambahkan di sini 1/2. Nah, boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ini sudah memenuhi syarat 4/4. Mengapa demikian? Karena ini 1/4
ini seperempat, ini tadi harganya menjadi setengah. Setengah ini merupakan seperempat ditambah seperempat, Bapak Ibu. Ya, jadi ini dalam satu ruang birama sudah memenuhi 4/4. Walaupun dia hanya 3 not, karena yang di sini not setengah. Gitu. Jadi tidak harus di dalamnya ada 4. Tidak harus begitu. Ya. Kemudian di birama berikutnya, saya akan membuat begini. Setengah dan setengah. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk 4/4. Mengapa demikian? Karena setengah ini merupakan seperempat ditambah seperempat. Ini juga setengah. Perempat ditambah seperempat. Jadi total keseluruhannya juga 4/4. Sudah sama. Ya. Kemudian di birama berikutnya, saya hanya menambahkan satu not saja. Nah, atau not penuh. Ya, not penuh itu 1. Nilainya kan 1. Dalam matematika, 4/4 itu kan sama dengan 1. Jadi ini sudah cukup dalam satu ruang birama. Jadi artinya dalam satu ruang birama tidak harus notnya ada 4, tidak harus. Sesuaikan harga nada yang digunakan berapa. Contoh kedua misalnya, saya menggunakan birama 2/4. Nah, 2/4 kita buat misalnya yang pertama dasar dulu. Ini sudah 2/4. Seperempat, seperempat sudah. Kemudian kalau kita mau pakai 1 penuh tidak bisa. Karena 2/4 kan belum mencapai 1. 2 dibagi 4 kan tidak 1. Ya. Maka kita bisa tambahkan dengan seperti ini. Nah, ini kan setengah. Setengah itu sama dengan seperempat ditambah seperempat. Jadi ini kita seperti belajar matematika. Ya, 2/4 kita tutup. Oke. Misal satu lagi. 2/4. Begini. Oke. Jadi ini 2/4. Ini juga 2/4. Ini juga 2/4. Itu untuk penerapan harga not dalam ruang-ruang birama, Bapak Ibu. Nah, apa sih manfaat ini semua? Manfaat ini semua nanti kita bisa membuat sebuah pola ritmis. Pola ritmis. Ya. Tujuannya untuk belajar musik tentunya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada saat webinar. Sekarang Bapak Ibu pahami dulu konsepnya seperti ini. Ya. Kita lanjut. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini terlalu cepat atau Bapak Ibu ingin mencermati lagi atau mencerna lagi, boleh di pause ya videonya Bapak Ibu, kemudian diulang kembali. Nah, sekarang bagaimana jika saya ambil contoh 2/2. Tapi 2/2 ini jarang ya Bapak Ibu. Saya hanya memberikan contoh lain saja. Ya, kalau 2/2 ya seperti ini. Nah, ini setengah, ini setengah. Jika dijumlahkan maka menjadi 2/2. Sama dengan tanda bilangan. Atau dibuat juga not penuh. Ini kan 1, 2/2 sama dengan 1. Sudah cukup. Begitu. Ini contoh lain. Ya. Saya beri jeda di sini. Sekarang bagaimana jika
Tanda biramanya 3/4. Nah, 3/4 ini sering kita temui Bapak Ibu. Seperti misalnya pada lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung, pot, apalagi ya, yang birama 3/4 biasanya yang berirama waltz ya. Tu, wa, ga, tu, wa, ga. Oke. Sekarang kita buat not dasar dulu. 1, 2, 3. Ini menjadi 3/4. Ya. Kemudian kita mau buat seperti ini. Ini setengah atau 2/4. Berarti butuh satu lagi, 3/4. Di dalam 3/4, ini tambahan, nanti akan dijelaskan pada berikutnya. Ada not setengah bertitik. Nah, untuk setengah bertitik, ini sama artinya dengan not setengah ditambah not seperempat. Titiknya adalah arti dari seperempat. Nanti kita akan bahas tentang not bertitik. Ya, jadi di 3/4 sering dijumpai adanya not seperti ini. Not setengah bertitik. Begitu. Oke, sampai di sini jelas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh mencoba-coba membuat sebuah pola ritmis, misalnya 4/4, kemudian 3/4, kemudian 2/4. Mulai saja dengan yang pembilangnya 4, 4, dan 4 supaya mudah. Dan juga ini sering pada lagu-lagu itu 4/4, 3/4, ataupun 2/4. Baik, saya akan lanjut. Kalau merasa terlalu cepat, Bapak Ibu bisa pause dan bisa diulang kembali. Berikutnya, harga not untuk sebuah tanda istirahat atau rest sign. Untuk tanda istirahat. Jadi ada tanda istirahat. Tanda istirahat itu kalau dimainkan itu tidak berbunyi, tidak ada bunyinya. Jadi diam atau tanda diam. Ya. Untuk tanda istirahat itu ada macam-macam ya bentuknya. Bapak Ibu bisa melihat. Ini untuk, maaf, ini untuk yang setengah. Saya menuliskan malah yang setengah dulu ya. Kemudian untuk yang penuh itu di bawah garis. Begini bentuknya. Bapak Ibu bisa lihat di buku ya. Kemudian untuk yang 1/4 begini. Kemudian yang 1/8 bentuknya begini. Oke, sekarang kita akan gabungkan not-not dengan harga nada yang sesuai atau yang sama dengan tanda istirahat ini. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Contoh 1. Kita akan menggunakan 4/4. Nah, 4/4 kita buat dulu tadi notnya begini. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kita tutup. Iya. Nah, berikutnya kita mau tambahkan di birama berikutnya ada tanda istirahatnya. 1/4, 1/4. Pada ketukan ketiga saya mau pakai tanda istirahat. Boleh. Nah, 1/4. Kita mau begini. Oke, kita tutup. Nah, ini nilainya sama. Ini 1/4. Ini 1/4. Tanda istirahatnya tetap dihitung harganya. 4 dan ini 1/4. Totalnya ada 4/4 sesuai dengan tanda birama.
Berikutnya, saya mau buat begini, tanda istirahat lagi, begini lagi, tanda istirahat lagi. Kita tutup. Nah, ini juga sama, seperempat, 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 sehingga totalnya menjadi 4/4. Gitu. Ya, sama seperti tadi 3/4, 2/4. Nah, contoh yang kedua saya masih pakai 4/4 misalnya. Buka di sini 4/4. Saya mau menggunakan tanda istirahat yang setengah, yang ini. Nah, bagaimana? Misalnya di sini saya buat notnya begini, seperempat, seperempat. Yang setengah saya buat istirahat langsung. Oke, ini seperempat, ini seperempat, dan ini menjadi setengah. Setengah adalah seperempat ditambah seperempat, sehingga keseluruhannya menjadi 4/4. Gitu. Kemudian, yang di sini saya mau buat istirahat semua. Boleh. Istirahat semua berarti penuh ya. 4/4 atau 1 penuh. Ini yang satu. Kita buat saja begini. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian yang birama terakhir terserah Bapak Ibu. Mau dibuat ini, kemudian dikasih not. Nah, ini juga sudah 4/4. Ini seperempat, ini seperempat, dan ini setengah. Jika ditotalkan semuanya menjadi 4/4. Sama dengan tanda birama ini. Gitu Bapak Ibu ya, kaitannya tanda istirahat. Oke, kalau tadi mungkin bingung di buku apa ini yang dimaksud dengan tanda istirahat, pengaplikasiannya seperti ini. Nah, ini nanti bagaimana membacanya, nanti akan kita berikan materi pelatihannya membacanya secara langsung ya, ketika pelaksanaan webinar. Sementara Bapak Ibu belajar terlebih dahulu bagaimana menyusun sebuah polaritis dengan harga not yang sesuai dan juga tanda birama yang sesuai. Silahkan Bapak Ibu boleh berlatih secara mandiri. Oke. Nah, satu lagi akan kami tambahkan. Saya akan coba jelaskan bagaimana penggunaan not 1/8 dan penulisannya. Oke. Bapak Ibu mungkin sering sekali melihat not yang bentuknya begini. Nah, atau cejer 4. Ini, begini, begini, begini. Nah, jadi kalau tadi kita lihat, tanda yang begini, itu adalah nilainya 1/8. Ya, nilainya 1/8. Jadi kalau bendera, ini adalah penggabungan dari kedua bendera ini. Nah, kalau dipecah seperti ini. Tapi kalau dia seperti ini, penulisannya menjadi tidak baik. Nah, maka digabungkan menjadi 1 dan menjadi begini. Kalau ada 4, kalau dipecah seperti ini. Asal muasalnya. Nah, ya kalau digabungkan, kita tulis. Oke, begini. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya ke sini. Kalau misalnya ini, dua not yang ada benderanya, tuh, digabungkan tadi ditulisnya begini. Nah, berarti harganya berapa nih? Kita hitung. Ini 1/8, ini 1/8. 1/8 ditambah 1/8 menjadi
2/8. Dalam matematika, ini bisa disederhanakan menjadi 1/4. Dibagi 2, dibagi 2, 1/4. Maka ini sama dengan 1/4. Maka 1/4 kan tadi begini ya. Tuh, maka ini harganya sama dengan not 1/4. Begitu. Nah, penerapannya dalam polaritmis seperti apa? Kita ambil contoh di sini. Contoh 1. Kita masih gunakan 4/4 saja yang mudah. 4/4. Kita buat dulu. 4/4 tuh begini loh. Itu 2, 3, 4. Nah, sekarang kita buat lagi 1/4. Nah, 1/4 yang kedua saya mau pakai ini, Pak. Boleh. Ya, kita buat tuh. Nah, ini menjadi 1/4. Satu rangka ini menjadi 1/4. Jadi baru 2/4 ya. Ini 1/4, ini 1/4. Kita buat lagi di sini. Nah, ini menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, berarti kurang 1. Misalnya kita begini kan. Nah, aplikasinya seperti itu. Lebih lanjut lagi, saya tambah lagi. Saya kasih di sini not setengah. Nah, kan setengah. Setengah tuh udah 2/4 ya. Jadi masih 2/4 lagi. Nah, kemudian begini. Oke, kita hitung. Ini setengah. Setengah ini sama dengan 2/4. Kemudian ini 1/4. Kemudian ini 1/4. Ingat ya, 1/4 tuh ini. Satu rangka ini 1/4. Asal muasalnya dari sini. Ketika digabungkan menjadi 4/4. Saya tambah lagi di sini. Saya mau gabungkan pakai tanda istirahat. Boleh. Kita buat sini. Tuh, kita bikin istirahat satu ketuk. Maaf, 1/4 ya. 1/4, 1/4. Kita buat lagi. 1/4. Kita buat lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, disilahkan Bapak Ibu boleh mengulang-ulang video ini dan membaca handout-nya. Handout-nya dibaca, kemudian bisa dilihat ini. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi lebih paham lagi, Bapak Ibu silakan melakukan latihan. Ya, lakukan latihan dengan membuat polaritmis. Ini namanya polaritmis. Yang pertama, buat sebanyak-banyaknya 4/4. Ya, biasanya 4 birama saja dulu. Birama 1, birama 2, birama 3, dan birama ke-4. Diakhiri dengan garis 2 ya. Kemudian buat ini nomor 1. Kemudian Bapak Ibu bisa buat nomor 2. Pakai 3/4. Nah, birama 1, birama 2, birama 3, dan birama 4. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu buat yang 2/4 misalnya. Birama 1, birama 2, birama 3, dan birama ke-4. Ya, Bapak Ibu boleh mencoba sambil belajar. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa menyusun polaritmis ini, maka akan mudah ketika kita akan belajar membaca ritmis. Tentunya dengan notasi balok. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Silakan dipelajari, boleh dibaca-baca. Jika ada yang tidak jelas, Bapak Ibu boleh menghubungi melalui WhatsApp grup atau juga boleh juga melalui chat personal. Ya,
Sekian untuk video pemaparan yang pertama ini, dan sampai jumpa pada webinar besok. Harapan saya Bapak Ibu sudah sedikit paham ya, walaupun tidak paham-paham banget, setidaknya sedikit sudah mempelajari. Begitu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.